Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kita lanjut kuliah ya pada mata kuliah seminar. Di sini mata kuliah yang kita review adalah proyek kepemimpinan 1. Bagaimana review pengalaman belajarnya? Dalam mata kuliah proyek kepemimpinan yang telah saya pelajari terdapat 5 topik pembahasan. Yaitu yang pertama ada visi guru profesional. Kemudian yang kedua ada pemetaan dan kekuatan komunitas atau sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik. Yang ketiga ada perencanaan dan implementasi dan manajemen proyek. Yang keempat ada proyek monitoring, evaluasi dan laporan akhir. Yang kelima ada proposal proyek dan strategi komunikasi. Pembelajaran pada mata kuliah proyek kepemimpinan 1 dimulai dengan topik visi guru profesional. Oleh karena itu dosen menekankan kami akan satu hal penting ya yang perlu dibangun mahasiswa sejak awal menjalani profesinya, yaitu mengartikulasikan harapan optimisme ke dalam sebuah visi. Visi ini perlu kuat menggambarkan diri mahasiswa sebagai seorang guru profesional, sebagai seorang pemimpin dalam ekosistem pendidikan, dan visi yang akan membantu mahasiswa memusatkan segala daya upaya mereka demi peningkatan kualitas pembelajaran peserta didiknya. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan topik 2, yaitu pemetaan dan kekuatan komunitas atau sekolah. Sebelum visi bisa diterapkan, perlu dilakukan sebuah pemetaan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik. Tantangan dan kekuatan suatu komunitas atau sekolah perlu ditangkap dan disadari oleh para pembawa perubahan demi meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik. Oke, memahami kompleksitas sistem membuat kita lebih awas dalam menyiapkan program atau kegiatan yang membawa dampak besar bagi peserta didik. Pada topik 3, yakni perencanaan dan implementasi dan manajemen proyek, pada tahap ini kami diajarkan cara mengeksplorasi beragam template perencanaan yang telah banyak membantu berbagai institusi untuk merencanakan inisiatif atau proyek yang memberdayakan dan berkelanjutan. Beragam template tersebut sudah siap digunakan dan kami ditantang untuk menyelesaikannya dengan konteks permasalahan sekitar. Sementara itu, pada topik 4, yaitu proyek monitoring, evaluasi, dan laporan akhir. Sebagaimana bagian topik sebelumnya, tahap ini kami didorong untuk langsung menerapkan keterampilan pengambilan keputusan sekaligus negosiasi ketika melakukan konfirmasi dan revisi rencana proyek mereka terhadap rencana monitoring, evaluasi, pembelajaran, dan refleksi, terutama dalam segi pemantauan atas waktu, pembiayaan, dan kualitas proyek. Dan yang terakhir adalah topik 5, proposal proyek dan strategi komunikasi. Pada tahap terakhir pembelajaran ini kelompok kami memaparkan apa yang telah kami rumuskan sejauh ini di hadapan dosen pengampu dan hasilnya akan dijadikan sebagai poin utama UAS atau ujian akhir semester mata kuliah proyek kepemimpinan 1. Refleksi pengalaman belajar yang dipilih. Dalam proses pembelajaran proyek kepemimpinan 1, pengalaman baik dan berharga yang saya dapatkan dan penting bagi saya adalah pada pembelajaran topik 1 dan topik 3. Wow, 2 topik. Pada topik 1, kami diajarkan untuk menentukan dan menyusun visi guru profesional. Kami diajarkan untuk membuat visi dengan kaidah tertentu yang sering disingkat dengan SMART. Specific, Measurable, Achievable, and Time. Setelah itu kami menuliskan visi kami. Dengan visi yang kuat, paling tidak saya kelak menjalani profesi sebagai guru. Telah memiliki arah tujuan yang jelas di tengah segala tantangan dan tuntutan perjuangan yang akan saya hadapi di masa depan, sehingga dapat terus bersemangat untuk menggerakkan diri beserta segenap pihak dalam ekosistem pendidikan di mana mereka berkarya. Mengapa topik tersebut penting untuk dipelajari? Karena topik ini memberikan landasan atau dasar dalam menyusun sebuah visi dan tujuan yang akan diusahakan. Bagaimana saya mempelajari topik tersebut? Proses pembelajaran dilakukan dengan skema alur merdeka serta melakukan kolaborasi serta mengelaborasi pemahaman kita dengan rekan mahasiswa lainnya.
terdapat rincian dari alur merdeka tersebut. Mulai dari diri ini, disediakan beberapa pertanyaan pemantik dan mengaitkannya dengan pengalaman kita yang ada pada materi yang akan didiskusikan. Dari sini kita bisa mengkonstruksikan pengetahuan awal dari materi tersebut. Kemudian eksplorasi konsep. Berisi konten pembelajaran yang terdiri dari bacaan dan video yang berkaitan dengan topik tersebut. Ruang kolaborasi sebagai tempat untuk mendiskusikan secara berkelompok instruksi pembuatan tugas yang berkaitan dengan topik tersebut. Demonstrasi kontekstual ini melakukan kegiatan presentasi dari hasil diskusi yang telah dilakukan pada alur sebelumnya. Kemudian ada elaborasi pemahaman. Pada alur ini kita melakukan konfirmasi dari hasil presentasi dengan kelompok yang lain, saling melengkapi pemahaman pada satu kelas. Kemudian ada koneksi antar materi. Pada kegiatan ini merangkum seluruh materi dengan membuatnya dalam bentuk infografis atau video dengan mengaitkan dari alur sebelumnya. Kemudian ada aksi nyata, biasanya melakukan refleksi terhadap materi yang telah dipelajari dan memberikan tanggapan kita terhadap pemahaman dari materi yang diajarkan dari sudut pandang pribadi. Apakah strategi yang diimplementasikan dalam mempelajari topik ini penting bagi saya? Menurut saya, bahwa strategi yang digunakan oleh dosen dan instruktur dalam memberikan pengajaran dan pemahaman itu penting dikarenakan dapat membantu saya dalam mempelajari hal-hal baru yang perlu untuk ditekuni sebagai calon pendidik. Saya juga bisa mengasah kemampuan diri dalam proses mengambil keputusan yang tepat, bertanggung jawab, dan bisa bekerjasama dengan rekan lainnya untuk membangun kerjasama kelompok dalam menyelesaikan tugas. Kemudian topik berharga selanjutnya yang berharga menurut saya adalah topik 3, perencanaan dan implementasi dan manajemen proyek. Mengapa topik tersebut penting untuk dipelajari? Topik ini penting dipelajari karena melatih otak saya menyelaraskan antara template yang tersedia dengan konteks permasalahan di lapangan. Di sini juga diajarkan bagaimana berkolaborasi dengan teman sejawat dalam menyelesaikan permasalahan. Bagaimana saya mempelajari topik tersebut? Proses pembelajaran dilakukan dengan skema alur merdeka serta melakukan kolaborasi serta mengelaborasi pemahaman kita dengan rekan mahasiswa lainnya. Terdapat rincian dari alur merdeka tersebut. Mulai dari diri ini disediakan beberapa pertanyaan pemantik dan mengaitkannya dengan pengalaman kita yang ada pada materi yang akan didiskusikan. Dari sini kita bisa mengkonstruksi pengetahuan awal dari materi tersebut. Kemudian eksplorasi konsep berisi konten pembelajaran yang terdiri dari bacaan dan video yang berkaitan dengan topik tersebut. Ruang kolaborasi, kemudian demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Apakah strategi itu dimensikan dalam pelajaran itu penting? Menurut saya bahwa strategi yang digunakan oleh dosen dan instruktur dalam memberikan pengajaran dan pemahaman itu penting dikarenakan dapat membantu saya dan mempelajari hal baru yang perlu untuk ditekuni sebagai dalam pendidik. Saya juga bisa mengasah kemampuan diri dalam proses mengambil keputusan yang tepat, bertanggung jawab, dan bisa bersama dengan rekan lainnya untuk bersama kelompok dalam menyelesaikan tugas. Analisa artefaknya, berarti ini ya, bisa dilihat. Analisisnya, pada artefak pembelajaran yang dilampirkan merupakan hasil dari diskusi berupa dokumen proyek yang akan dilaksanakan dan merupakan hasil dari diskusi dan perancangan semua tim di mana dalam tugas tersebut berisi perincian pembagian tugas perencanaan. Selain itu dilampirkan juga visi yang telah saya tulis. Pembelajaran bermaknanya atau good practice-nya. Pembelajaran bermakna yang saya peroleh selama mengikuti program ini yaitu pentingnya berkolaborasi dalam menyelesaikan suatu permasalahan, memahami bagaimana menyusun sebuah perencanaan proyek. Pengalaman ini akan saya terapkan di sekolah tempat saya akan mengajar jika suatu hari saya dipercaya untuk menyusun sebuah kerangka kerja penyusunan kegiatan. Selain itu, mata kuliah ini juga memberikan pelatihan mental kepada saya bagaimana membuat skill terutama dalam bidang manajemen suatu kegiatan. Sekian dan terima kasih.